Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC pakai Ryzen 5 7500F. Tapi sebelum kesini, seperti biasa gua akan ngasih tahu ke teman-teman kalau gua buka jasa rakit teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau rakit PC, boleh DM Instagram gua namanya Gani GP ya. Dananya gimana lu? Yang beli komponen boleh gua, boleh lu ya. Kalau udah punya spek bisa langsung beli. Kalau belum punya spek bisa diskusi di live streaming. PC-nya kalau udah jadi boleh diambil, dikirim juga bisa. Sama gua fleksibel, harganya transparan, harga komponen gak akan gua naikin. Kalian coba bayar jasa aja ke gua. Jadi kalau teman-teman ada yang mau rakit, bisa DM Instagram gua namanya Gani GP. Bilang aja Bang Gani, gua mau rakit. Kalau lu mau rakit sendiri, gue juga udah bikin tutorial rakit PC 10 jam di home YouTube gue. Kalian bisa tonton tuh ya. Oke, kita masuk ke rakitan ini, harganya segini teman-teman ya, 14,8 juta. Dapat Ryzen 5 7500F dengan RTX 4060. Tapi di sini VGA-nya belum datang teman-teman ya. Nanti menyusul sambil rakit harusnya VGA-nya bakalan datang dan tinggal kita pasang ya. Oke. Kita mulai dari casing ini. Mungkin teman-teman kemarin ada yang lihat reviewnya ya. Ini Olympus Gamma C50 kalau nggak salah namanya ya. Sebuah casing harga 399 yang di gambarnya itu belum ada keterangan atau belum ada gambar fan ya, cuman casing doang. Di deskripsi juga pada saat gue beli itu belum ada keterangan dapat fan. Ternyata pada saat datang dia dapat fan. Jadi rakitan kali ini tuh ownernya pengen rakit yang non RGB tapi masih ada nuansa lampu warna putih dari water cooling sama motherboardnya ya. Oke, di gambarnya casingnya kan nggak ada fan, makanya beli tambahan 4 fan warna hitam polos sama PWM splitter ya. Udah beli, ternyata pas datang casing ini tuh sudah include teman-teman, include fan dan splitternya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari casing Olympus C5 ya, itu dia udah include fan ya. Jadi kalau kalian beli yang hitam dapat 4 fan hitam polos, kalau beli yang putih dapat 4 fan putih polos ya. Oke. Nah, ini kan fan-nya jadi kebanyakan, ada 8. Gua tanyain ke si ownernya ya, "Bang, ini fan-nya mau gimana?" Kalau misalkan lu ngerasa berat, ya udah gua beli aja deh karena satu fan-nya 30.000, teman-teman, sama splitternya 22.000. Jadi kalau dihitung-hitung ini ada 142 ribuan lah. Boleh nggak gue beli gitu. Kalau misalkan dia berat gitu ya. Ternyata kata dia nggak apa-apa Bang Gani, disimpan aja buat cadangan gue gitu. Kalau misalkan fan yang ini rusak, nanti gue bisa pakai fan yang ini, atau fan yang di water cooling rusak, gue bisa pakai fan ini. Dan yo wes. Oke ya. Terus di sini untuk prosesornya 75F-nya tray ya, tapi dia beli resmi di Enter Komputer. Dan udah dapat cooler tower juga, tapi cooler towernya nggak akan kita pakai, kita pakainya water cooling ya. Dan sekali lagi untuk komponen rakitan kayak gini, gue bebas ya, gue membebaskan siapa yang mau beli, boleh gue, boleh kalian ya. Contoh kayak rakitan ini, separoh komponennya itu pelanggan yang beli karena dia ngincar cashbacknya. Jadi untuk motherboard, prosesor sama VGA dia beli sendiri, berarti cashbacknya buat dia. Cuma kalau beli sendiri, karena cashbacknya udah buat dia, garansi dia urus gitu. Kalau misalkan gue yang beli, cashback diskon buat gue, garansi gue yang urus. Jadi ini separoh nih. Jadi kebagi dua. Kalau motherboard, prosesor, sama VGA, itu nanti kalau ada kerusakan atau apa-apa, itu si pelanggan yang urus, garansi. Gue cuma ngerakit. Tapi kalau ada part lain kayak water cooling, PSU, atau fan yang sama RAM, sama SSD yang belinya lewat gue, itu nanti garansinya gue bantuin ke tokonya dan ke distributornya gitu teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama ya. Intinya rakit di gua tuh fleksibel teman-teman ya. Se-fleksibel itu, setransparan itu. Dan ini juga diskusi di live streaming. Kalau teman-teman nonton pas 11 November, pas momen 11-11 tuh di sore hari, siang ke sore, kalian pasti ngerti lah. Kayak gua tuh diskusi sama pelanggan itu gimana. Mungkin teman-teman nonton juga ya. Oke, langsung masuk aja ke proses perakitannya ya. Mobile prosesor RAM SSD-nya ya. Oke guys, motherboard, prosesor, RAM, dan SSD ya. Di sini coolernya kita nggak pakai ya. Oke. Nah, ini beli di Enter dapatnya cooler ini guys, pengganti si cooler stok ya. Gue mendingan dikirimin cooler begini sih daripada stok ya, jujur ya. Tapi ini lucu juga ya untuk coolernya warna-warni dan packagingnya warna-warni begini anjir. Biasanya kan packaging rata-rata polos aja. Terus untuk 75F-nya ini yang dari Entercom kita nggak dapat stiker teman-teman. Gue lupa deh.
biasanya dapat stiker atau enggak gitu ya. Lupa gue nggak merhatiin. Dan nanti besok guys, harusnya sekitar 2 atau 3 hari atau beberapa hari dari hari ini ya. Ini kan episode 248, 249. Bentar guys, ada yang datang. Baru juga mulai gue. Udah ada bel baik. Oke. Ini kita mau masang ya si 75F-nya. Gue kasih tahu lagi, ini kan episode 248. Terus ada 249. Nah, 250 itu rakitannya sama kayak gini guys ya. Pakai 75F sama pakai 4060. Yang bikin beda ini kebalikannya. Kalau yang ini kan fan-nya non lampu dan water coolingnya lampu. Nah, kalau yang episode 250 nanti itu dia fan-nya ada lampunya putih, tapi water coolingnya nggak ada lampunya. Jadi kebalikannya. Terus speknya mirip sih, pakai RAM ini, SSD-nya juga sama. Dan apalagi yang bikin bedanya ya, motherboardnya dia pakai yang WiFi, PSU-nya pakai yang PN750 yang garansinya 10 tahun. Kalau yang ini kan PL750. PL750 itu garansinya dia 5 tahun. Ya. Yang ini juga didiskusinya di live streaming teman-teman, kalau teman-teman nonton juga ya. Oke. Dan kalau kalian mau rakit PC guys ya, 2024 udah paling bener rakit 7500F guys. Ya. Jadi kedepannya tuh lu udah tinggal ganti prosesor aja atau upgrade VGA gitu loh. Dari berapa ya? 12 juta tuh dapat guys. 75F sama RTX 3050 yang 8GB. Itu dulu aja. Kalau misalkan ada dananya 11, ambilnya yang apa namanya? Tunggu. Ambilnya RTX 3050 yang 6GB. Mendingan rakit pakai itu dulu. Ini teh posisinya udah bener. Bener kan tuh. Iya bener, kenapa kagak masuk? Guys, asa kagok. Nah, asa kagok. Dia ini heatsinknya kalau RAM-nya tuh di pinggir guys, gak sampai atas-atas. Oh, heatsinknya begitu. Jadi ya kalau misalkan kalian mau rakit, paling bener sekarang ambil 75F guys. Intel Ultra kan masih mahal banget. Jadi kalau ngambil 75F gini udah enak. Kedepannya lu tinggal upgrade RAM, upgrade SSD, upgrade VGA. Kalau mau ganti prosesor doang, motherboardnya udah nggak usah ganti gitu. Lebih murah guys. Kalau kalian pakai Ryzen 5000 dari DDR4 ke DDR5 mahal. Kalau Intel mentok di Gen LGA 1700, Gen 12, 13, 14. Gen 15-nya itu Intel Ultra, LGA 1851, udah beda soket guys. Tapi terserah ya, preferensi gue sih kalau misalnya udah di atas 10 juta ya, gue lebih nyaranin kalian nabung setidaknya sampai 12 juta. Dapat 75F sama 4060, udah itu aja. Ini heatsinknya nggak gue pakai ya, karena heatsink dari motherboardnya udah gede. Itu aja guys. Menurut gue paling bener begitu. Oke, ini udah masuk kan ya? Kalaupun lu ada, kayaknya kalaupun 10 atau 11 juta pakai cooler tower masih bisa guys. Tunggu, ini kok kagak masuk sih. Setidaknya lu ambil 7000 series dulu, biar kedepannya lu tenang gitu ya. Oke, area motherboard, prosesor udah ya. Sekali lagi gue ngasih tahu nih, kalau kalian mau rakit dana lu 10 juta, kalau 10 juta pas ambilnya 8600G tanpa VGA. Tapi kalau lu bisa sampai ke 12 juta, ambil 7500F sama 3050 8GB. Kalau lu 12 juta, 3050-nya yang 6GB. Kayaknya bisa deh 11 juta lebih
pakai 58 GB cuman pakai cooler tower bawaannya kayak gini nih. Kalau pakai water cooling mungkin harus 12 jutaan lebih. Kalau pakai RX 6600 13 juta, kalau pakai 4060 kayak gini ada di 14,5 sampai 15 jutaan ya. Oke, sekarang kita menuju ke casing ya, karena area motherboard ini cuman begini aja. Oke guys, ini casing udah dibuka, dan untuk kabel manajemen di casing ini tuh enak, jujur aja ya, tinggal ke sini ya. Oke, ini kalau kalian mau ngebuka ya, bagian depan ini dibalikin, terus ini ada lubang guys, tangan kalian masuk, terus ini tinggal ditarik aja. Tuh ya, jangan takut pecah ya guys ya, karena emang ngebukanya harus dibetot kayak begitu ya. Oke, dan ini casing enteng banget, cuman kacanya tebal ya. Sekarang gua mau buka power supply-nya. Deepcool PL750. Dia udah ada 12 VHPWR-nya teman-teman. Jadi kalau nanti pakai 4070 ya, lo udah nggak usah ganti PSU. Udah tenang pokoknya. Oke. Oh, ini kita ambil busa-busanya. Mana sih ini teh lakbannya? Nah, ini ada segel dari PT Cahaya. PT Cahaya apa? Asia Raya. Aduh, tuker. Mirip sih. Ya, Cahaya Asia Raya. Oke. Yang dipakai sama kita sekarang itu hanya 24 pin. Lalu 8 pinnya ini ada 1 atau 2 sih? 1. Udah itu dong. Yang dipakai 24 pin. Terus ini 12 VHPWR kita belum pakai karena ya nanti itu. Terus ini 8 pin CPU. Oke. Sama 8 pin VGA. Udah itu doang, kita pakai 3 biji. Sudah itu doang. Biar nggak balak. Nah, sisanya ini kita ikat lagi. Nanti kalau misalkan ownernya mau upgrade VGA, tinggal pasang. Intinya rakitan yang ini opsi upgrade-nya udah tenang teman-teman. Mau upgrade hard disk, SSD, bebas, udah tenang pokoknya mah. Ya. Dan misalkan cuma mau upgrade prosesornya doang juga udah murah. Nggak usah ganti mobo sama RAM. RAM kayaknya nggak usah di-upgrade, kayak 2x16 tuh udah gede banget sih. Ya, harusnya sih kebutuhan sekarang udah cukup. Wes, ini kita tinggal masukin sini. Tadinya gue masang fan duluan, tapi ntar aja deh. PSU dulu aja. Nah. Ini yang rakit di casing yang ini harusnya masih gampang teman-teman. Sip. Cuman balik lagi ya, ada orang yang pengen full modular, ada yang senangnya non modular aja. Kita pasang power supply-nya. Mana ini teh kagak masuk? Mana sih lubangnya ini teh? Nah, obeng yang gede mana ya? Ini harus pakai obeng gede nih, dikacangin nih. Suka kagak kuat torsinya. Kayaknya gue masang PSU, mobo, colok-colokin kabel, baru fan deh, water coolingnya terakhir ya. Oke. Sekarang kita pasang motherboard dulu. Kita pasang motherboardnya. Nah, casing ini mah lega teman-teman. Oke. Olympus menurut gua gokil ya. Maksudnya dia tuh, gue baru ngeliat ya brand ini, tapi dia tuh bisa ngasih harga yang sangat terjangkau ya. Ini casing aja 399 dapat 4 fan. Lu beli fannya doang, kalau non lampu, non RGB, non ARGB dia 30.000. Yang ARGB 60.000, water coolingnya 700.000 guys. Gokil.
Dan fan-nya juga cakep-cakep sih. Modelan infinity mirror gitu. Kayak apa? Kayak Lianli. Oke, ini semua udah selesai ya. Nyolok-nyoloknya gue skip ya teman-teman ya. Kalian bisa nonton di tutorial rakit PC gue. Dan sekarang abis ini kita pasang fan yang di depan sama yang di belakang. Oke, kita pasang fan ya. Dan di sini gue bikin fan-nya di dalam ya teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan ada di luar, mentok takutnya sama tutupnya. Kalau misalkan mentok sama tutupnya, nanti malah sirkulasinya jadi kurang. Jadi gua taruh di dalam ya, dan biar ngebautnya lebih gampang juga sih, lebih enak di dalam. Oke. Oh, ini yang depan mana nih? Jadi kabelnya harus ditarik biar nggak salah jalurnya guys. Ini yang depan ya, sip. Kita buka, ini harus pakai obeng biasa lagi guys. Kalau pakai obeng yang elektrik dia tidak kuat, torsinya kocak. Ini gua kan lagi ngonten ya guys ya kayak gini. Gua kan ada bebek pintar, suka nyaut mulu anjir. Padahal gua kagak manggil dia. Kita baut. Oh, nyaut lagi anjir. Panggil saya jika membutuhkan sesuatu. Gue belum butuh, dia udah nyaut. Oke, kita pasang lagi. Nanti habis ini pasang water coolingnya. Habis water cooling baru si VGA. Tapi VGA-nya belum datang. VGA-nya ownernya beli sendiri. Katanya sih udah dibawa kurir. Jadi beda toko. Gue nggak tahu tuh dia beli VGA-nya di mana ya? Di COC kayaknya. Harusnya sih cepet ya biasanya. Dari COC-nya cepet, cuma ekspedisinya. Nah, ini fan-nya udah cakep guys, asli deh. Cakep banget. Dan kalau kalian ngebaut kayak fan gini atau yang pokoknya 4 baut lah ya. Entah kaca, entah fan. Jangan lupa masangnya selang-seling. Karena kalau masangnya nggak selang-seling suka menyeng nanti. Wah, apa ya bahasa Indonesianya menyeng, miring. Pegel pakai obeng beginian, enakan pakai obeng listrik. Hup. Terus. Dan satu lagi ya. Terus nanti ini gua saran juga mungkin buat ownernya kalau misalnya nonton, beli dust filter 360 buat di depan. Murah kok. Biar tidak berdebu. Oke, udah rapet. Kabelnya nanti sekarang kita pasang fan yang satu lagi. Fan belakang. Mana bautnya? Dan untuk water coolingnya yang si Occipus tuh dia tuh udah kepasang fan-nya ke radiator. Jadi kita tinggal masukin ke casing. Gue udah ngeliat sih proses atau cara masangnya itu gampang banget. Kalau AMD tinggal lepas bracket bawaan terus pasang gitu. Jadi kagak susah guys masang water coolingnya, masih easy pokoknya ya. Dapat pasta bawaan juga, cuma kalau misalkan mau ganti boleh. Untuk sirkulasi di sini dari depan angin masuk, belakang keluar ya teman-teman ya, atas angin keluar, kurang lebih gitu. Ini gue buka dulu ya, buat nanti masang VGA. Oke, sekarang kita masang radiatornya ke casing. Kita pasang radiatornya. Ntar ini biar kabelnya tidak berantakan. Masuk ke sini, masuk.
Mana sih ini teh? Masuk, masuk, ayo. Nah, sip. Udah, kita tinggal sesuaikan. Lalu kita baut. Nah, ini bisa nih harusnya pakai obeng elektrik nih, biar tidak melelahkan. Ya pakai obeng biasa juga nggak lelah sih. Oke. Entah kenapa ya, buat fan casing sama PSU tuh dratnya tuh lebih ketat gitu, lebih seret. Kalau kayak gini pas nih seukuran, jadi pas masangnya nggak perlu pakai tenaga, pakai obeng biasa pun. Makanya pakai obeng beginian dia masuk radiator, terus apalagi tuh motherboard, SSD, hard disk itu tinggal masukin, nggak perlu pakai tenaga. Sip, ya radiatornya udah. Sekarang kita tutup dan menuju ke area water block. Untuk water block gue harus ngelepas ininya dulu teman-teman, si bracket bawaan dari Ryzen, karena si water coolingnya dia ada bautnya sendiri. Pas. Sip. Terus ini kita buka plastik kematiannya. Oh, plastik kayak begini nih sering lupa, panas aja ntar lu PC-nya. Pas dites kok panas sih, kok panas. Ini diplastikin begini. Pasta bawaannya. Mau ganti pasta lain boleh, mau pakai pasta bawaan juga boleh guys. Ya ampun, ini kenapa susah amat sih? Kita kasih cukup sebiji jagung aja. Yup. Nah, segitu cukup. Oke, dia ternyata ada di sebelah kanan dan ini bisa diputer ya. Tapi buat apa anjir diputer? Kan kagak ada gambarnya. Oke. Gue harus ada bantuan obeng elektrik nih guys, karena ini agak kagok. Sebentar. Oke. Dan balik lagi harus silang guys. Kalau misalkan yang begini tuh harus silang, kalau nggak silang amsyong ntar. Dipastiin semuanya udah masuk dulu ke lubangannya. Oke, kalau udah kita tinggal kencengin. Udah mentok, udah tuk. Jadi pakai obeng biasa aja. Ini kita puter sampai dia nggak bisa muter aja teman-teman ya. Cukup sampai situ saja. Oke, udah clear. Sekarang kita tinggal tunggu VGA dan pasang VGA-nya ya. Ini colok-colokannya offline aja. Oke guys, water cooling ini udah kepasang ya. Tuh udah cakep ya. Dan sambil nunggu VGA, ini kayaknya gue bakal tutup aja deh bagian side panelnya ya. Untuk kabel manajemen ini enak ya. Tinggal lewat sini sama sini aja ya. Jadi kagak ada susah ngerakit di casing ini tuh, beneran segampang itu. Ya, walaupun harganya bisa dibilang terjangkau, tapi nggak nyusahin, tidak membuat emosi, rakitnya masih enak-enak aja. Ya, sekarang ini kita tinggal nunggu VGA-nya datang ya.
Oke teman-teman, jadi gue mau cerita sedikit. Tadinya kan kita tinggal nunggu VGA, terus nyalain PC-nya ya. Ternyata sampai ini gue udah jam berapa ya? Udah malam lah ya, udah jam setengah 8 malam. Si VGA-nya belum datang. Dan gue tanya ke ownernya, ternyata VGA-nya belum dibawa sama kurir. Jadi kemungkinan besok baru sampai. Terus gue minta izin ke si ownernya, kayak boleh gak gue nyalain PC lu pakai VGA gue, setidaknya PC-nya nyala dan gue install Windows dulu. Ya, diinstal Windows, jadi nanti pas ada VGA-nya tinggal pasang, tinggal testing. Terus kata owner boleh. Dan bener aja teman-teman, ada apes kejadian ya. Dan balik lagi, hari apes kita tidak ada yang tahu teman-teman ya. Jadi pada saat gue nyalain, PC-nya nyala, normal. Install Windows, masuk ke BIOS, normal. Tapi pada saat proses install Windows baru di 35%, PC-nya mati. Oke. Terus gue udah curiga kayaknya bakal ada masalah nih ini PC-nya di power supply ya. Gue nyalain lagi, ternyata dia mati lagi. Sampai akhirnya gue coba pakai power supply punya gue, teman-teman ya. Ternyata setelah pakai power supply gue masih mati juga ya. Terus gue inget-inget, ini kalau misalkan PC nyala tengah jalan terus tiba-tiba mati itu kenapa ya? Karena biasanya kalau power supply itu dia mati di awal, teman-teman. Jadi kalau power supply lu bermasalah dari awal udah kagak bakal nyala, biasanya kayak gitu. Tapi ini udah jalan setengah, dia mati dan bunyi kayak cetuk kayak gitu. Tapi nggak kencang sih, cuma cek kayak gitu doang gitu ya. Terus gue pegang lah si water blocknya, panas. Dan gue akhirnya memutuskan untuk ganti cooler tower ya teman-teman ya. Sebenarnya dari prosesornya kan kalau teman-teman nonton tadi di beberapa menit sebelumnya ya, itu dapat cooler yang ini ya teman-teman ya. Cuman untuk cooler yang ini dia pakai sistemnya capit teman-teman. Nah kalau pakai sistem capit gitu teh kadang ngelepas pasangnya susah. Jadi gue pakai cooler gue aja deh yang masangnya gampang gitu ya. Dan ternyata bener, setelah dipasang cooler punya gue semua normal, nggak ada kendala. Gue install Windows, install aplikasi sama game-game ya. Sampai ini idle-nya juga ada di 50 atau di 40-an juga dia aman banget teman-teman ya. Jadi untuk si water coolingnya ini harus digaransi dulu ya. Oke. Proses garansinya gimana? Nanti akan ada konten terpisahnya teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita sampai sini dulu aja. Dan ditunggu episode selanjutnya ya, entah testing atau si garansi water cooling dulu nih yang bakal tayangnya. Dan gue juga belum tahu nanti video testingnya apakah kita nunggu water coolingnya sampai datang ya penggantinya ya, sampai ditukar baru, atau kita nanti tesnya pakai cooler yang ada di gua. Tapi sih gue pengennya nungguin sampai water coolingnya datang dulu teman-teman, sampai stabil semuanya ya. Intinya kalau lu beli barang baru dari toko yang jelas, jadi pasti kalau ada apa-apa tinggal garansi, enak. Makanya dari dulu tuh gue selalu koar-koar guys, beli baru. Kalau ada kejadian kayak gini kan kita nggak tahu guys, hari apes itu nggak ada di kalender gitu, dan rezeki masing-masing aja. Dan kebetulan untuk rakitan yang kali ini ada apes, jadi kita harus garansi dulu ya. Pentingnya beli barang baru garansi resmi. Beli bekas boleh tapi harus garansi, jadi biar ada apa-apa tinggal garansi. Kalau misalkan lu beli bekas bodoh nggak ada garansi, misalkan udah kerusak kayak gini ya, lu cuma bisa nangis doang guys ya. Oke. Nah guys, ini udah jeda 1 hari. Tadinya gue mau bikin video yang ini tuh sampai sini doang ya, tapi kayaknya akan lebih seru kalau sampai water coolingnya datang ya. Cuman nanti untuk video prosedural garansinya gimana akan ada di video terpisah ya teman-teman ya. Intinya ini udah jeda 1 hari teman-teman ya. Kemarin gue bikin kontennya itu hari Kamis malam ya, dan sekarang itu hari Jumat sore ya. VGA 4060-nya baru aja datang ya, baru gua unboxing ya, baru gua videoin. Dan untuk water coolingnya yang Ocipus itu udah dikirim tadi pagi ya, pakai same day ya. Dan di sini gue bersyukur banget ya sama Nano Komputer, semakasih itu sih ya. Nggak ada sponsor teman-teman, gue harus bilang makasih sama Nano Komputer karena dipermudah guys, dipermudah banget. Jadi untuk water coolingnya Ocipus yang L24 ini teman-teman ya, Gamma L24 ini mungkin kalau gua rasa ya dia masih ada atau masih harus ada revisi teman-teman ya. Masih harus ada revisi karena kemarin pada saat pakai Intel katanya sampai 90 derajat panas, terus ini pas gua pakai Ryzen ternyata sampai mati gitu dan panas gitu. Berarti suhunya nggak jauh beda dari itu, mungkin sampai 100 gue juga nggak tahu karena nggak kelihatan gitu berapa derajatnya. Intinya kemarin nyala terus mati ya.
Dan untuk water coolingnya sama Nano Komputer tuh disarankan tuker brand ya. Ini baik banget, Nano Komputer gokil ya. Jadi yang Occipusnya dikirim ke sana, terus ending-endingnya dicari water cooling yang warna hitam, harganya sama, dan dapatlah dark flash D berapa gitu gue lupa ya, nanti gue tulis di deskripsi teman-teman ya. Ditukar sama dark flash. Nah, dark flashnya langsung dikirim hari ini juga. Jadi gue ngirim ke mereka yang Occipus, mereka ngirim ke gue dark flash. Nah, yang Occipus mereka yang urus garansinya langsung ke distributor EMD-nya ya. Dan di video kali ini kan gue masih harus nunggu water cooling dark flash-nya nyampe ke gue ya teman-teman ya. Jadi paling kita mau nyalain VGA-nya dulu ya teman-teman, yang memastikan semuanya nyala normal ketika dipakai VGA 4060. Karena kemarin gue sempat nyalainnya pakai VGA punya gue dulu gitu ya. Oke, ini kita pasang dulu 4060-nya. Dan untuk konten yang garansi nanti terpisah ya. Kita pisahin konten khusus buat segmen yang garansi. Intinya yang kali ini sampai PC-nya nyala, sampai water cooling-nya datang juga ya, sampai normal semuanya. Baru nanti kita testing. Oke guys, ini 4060-nya ya. Ownernya beli di COC Komputer. Dan ini masih ada plastiknya. Jadi si plastiknya harus dibuka dulu. Oke, tumben susah plastiknya. Biasanya gampang membukanya. Oke, ada lagi, udah ya. Sip. Ini kita buka, matiin aja deh. Nah, lebih enak begini guys. Sekarang kita pasang VGA-nya ya. Kemarin pas gua coba pakai 3050 ya aman sih guys. Harusnya pakai ini juga ya aman. Supaya kayak gini udah pasti enak guys. Tinggal masuk ke testing, tapi nunggu water coolingnya teman-teman. Oke, ini biar paten obengnya. Sip, sip, dan ini kita pasang. Nah, ya, oke kita coba jajal nyala, sampai nyala dulu aja. Oke guys, kita nyalakan monitor, nyalakan PC-nya ya, lampunya udah set putih sama gue. Sekarang kita nyalain PC-nya. Sip, PC-nya nyala ya guys ya, dan memang nggak ada nuansa lampu. Nuansa lampunya nanti cuman di atas guys, pakai water cooling ya. Ini kita tinggal tunggu water coolingnya datang ya. Masuk ke layar mah udah cepet guys. Udah gue install Windows juga ya. Jadi kalau rakit itu kita harus ngecek guys, kayak troubleshooting kayak gitu teh. Cek semua satu persatu. Kalau misalkan nggak ada komponen penggantinya mau nggak mau gitu loh, kayak lo harus bawa ke toko. Kayak misalkan nih, lo ngerasa kayak power supply bermasalah tapi lo nggak punya power supply pengganti, ya lo harus bawa ke toko atau ke temen lo yang punya power supply atau RAM. Misalkan PC nyala nggak tampil ke layar, biasanya nggak jauh dari RAM. Lo harus punya RAM pengganti, ngeceknya atau coba selang-seling. Gue udah pernah bikin kontennya sih tentang PC yang apa namanya, trouble gitu, cara ngeceknya dari gimana. Gue udah pernah bikin juga tuh ya. Oke, ini udah tampil ke layar teman-teman ya. Sekarang kita tinggal tunggu aja sih ya, tinggal tunggu si water coolingnya datang. Cuman buat mastiin gitu ya, ini gue mau buka GPU Z ya, buat ngecek si VGA-nya udah kebaca atau belum. Harusnya sih udah kebaca ya. Nah, udah kebaca tuh ya 4060. Kalau ori mah dia tampilannya begini ya. Oke guys, sekarang kita tinggal tunggu water coolingnya datang ya. Nanti video soal garansi ada di terpisah ya, ada terpisah pokoknya ya. Water cooling udah datang nih teman-teman ya. Sekarang sudah hari Sabtu sore ya. Dan water cooling yang dari gua kirim ke Nano juga, yang Occipus juga udah sampai ke Nano teman-teman ya. Oke, dan ini tadi baru selesai gue bikin video unboxing ya, dan gue ngecek per lampu-lampuan ya teman-teman ya. Untuk warnanya cakep, dan ini ARGB ya, bisa diganti-ganti juga sesuai selera ya. Nanti kita mau set warna lampunya jadi putih teman-teman ya. Dan untuk water cooling ini ada selisih harga ya, dari kemarin kan itu 765, terus yang ini harganya tuh berapa?
749 ya, dan sama Nano ya dimasukin di amplop kwitansi ya. Jadi kan kalau kalian belanja di Nano tuh ada kwitansi di dalam amplop kayak gini, dan ini selisihnya dimasukin di sini teman-teman ya. Jadi paling bener guys belanja di Nano, amanah ya. Oke, sekarang kita pasang dulu water coolingnya ke si PC-nya ya. Kita masuk ke pemasangan water cooling teman-teman ya. Ini kabelnya udah gua rapihin ya biar lebih enak aja guys. Sama masuk ke bawah sini. RGB-nya juga masuk. Masuk. Nah, sip. Kalau udah ini kita tinggal baut aja. BTW nanti gue akan tetap nyoba pakai water cooling yang Ocypus teman-teman ya, tapi di video terpisah, tungguin aja karena gue masih penasaran performanya apakah itu gue beneran apes doang. Kalau beneran apes ya berarti setelah garansi aman gitu, atau emang produknya bermasalah. Kita lihat aja. Pokoknya ntar water coolingnya ada teman-teman di sini ya, si Ocypus L24 yang sudah kita tuker jadi Daflash. Nanti akan ada konten terpisahnya pokoknya ya, karena penasaran gue guys, itu water cooling harusnya mantep guys di harga segitu ya. Oke, ini udah selesai, kita tutup, kita pasang water blocknya sekarang. Kita pasang water coolingnya dengan pasta sebiji jagung. Kalau udah kita lepas plastiknya, kita pasang ya. Ini bentuk water blocknya cukup keren teman-teman menurut gue. Oke, seperti ini. Sekarang kita baut lagi. Up. Satu lagi. Up. Satu lagi. Mana ini teh? Nah, sama yang terakhir. Udah gini kita tinggal kencangin pakai obeng manual guys. Ini mah kencanginnya ganti-gantian aja. Sip, mari kita nyalain PC-nya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung nyalain aja PC-nya ya. Bismillah. Oke, udah nyala ya. Nah, nanti di sini ada plastik, tinggal dilepas. Tuh, kita tunggu sampai masuk ke layar, terus kita buka aplikasi HW Monitor ya untuk ngecek hasil suhunya bagaimana ya, apakah aman atau tidak. Ya, kita tungguin masuk ke layar. Sudah masuk ke Windows. Mari kita tunggu ya. Oke. Sekarang kita akan buka aplikasi apa namanya guys? HW Monitor ya. Sampai sini aja paling. Gue mau lihat suhunya teman-teman. Sip ya. Untuk 75F-nya jalan 40-an derajat idealnya teman-teman ya. Oke guys, karena persoalannya semuanya sudah selesai, sudah aman ya. Jadi video kali ini sampai sini aja teman-teman ya. Dan video selanjutnya akan ada tentang garansi dan juga testing performa dari Ryzen 5 7500F dengan RTX 4060. Oke, segitu aja, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.